gimana nih kabar kalian semua? Para baik-baik saja ya. Gimana nih kabarmu, Syah? Kabarku tentu baik-baik aja dan juga seneng banget ya hari ini kita bisa kumpul di sini di kegiatan apa nih kita? Psychogiskater. Oke, kita bisa kasih tahu mungkin ya kita lagi ada di mana nih sekarang? Kita sekarang lagi di Seven Chicken nih, guys. Terus ya, Syah ya, apa sih Psychogiskater itu? Jadi Psychogiskater adalah kegiatan dari BEM Voksi UMM yang akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Malang. Tentunya ngobrol bareng ya, ngobrol bareng tentang tema-tema yang akan kita angkat selanjutnya juga gitu. Terus ya, aku penasaran nih tema apa sih yang kita angkat hari ini nih? Nah, tema hari ini di episode perdana Psychogiskater hari ini adalah pendidikan gitu. Dan akan ada dua narasumber dari komunitas yang berbeda. Kira-kira kita tahu nggak sih komunitas apa hari ini? Kalau nggak salah dari kelas Inspirasi Malang sama Turun Tangan Malang. Ya bener banget gitu. Mungkin langsung kita sambut aja kali ya, kita ajak gabung bareng, ngobrol bareng di sini. Oke, kita tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung sambut aja kali ya. Untuk Turun Tangan Malang, silahkan masuk Kak. Halo Kak. Halo, ya silahkan duduk ya Kak. Oke, selanjutnya ada dari kelas Inspirasi Malang. Ya. Halo Kak. Selamat pagi Kak, silahkan duduk. Ya, makasih. Nah, kan tak kenal maka tak sayang nih kita ya. Berarti kita harus kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di samping kita ini gitu. Untuk kakak dari kelas Inspirasi Malang dulu, mungkin bisa diperkenalkan? Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Muhajir Effendi dari kelas Inspirasi Malang. Halo Kak Muhajir. Halo Kak Muhajir. Oke, untuk selanjutnya dari kelas 19 Ya, perkenalkan nama saya Fira Supriyanto. Di kelas Inspirasi Malang saya sebagai anggota External Relation. Oke, halo Kak Firas ya. Oke, selanjutnya tadi kan dari kelas Inspirasi Malang. Nah, kita masih ada satu lagi komunitas kan, kita juga perlu ajak kenalan. Bener kan, banget tuh. Mari dikenalkan. Ya, halo teman-teman, kenalkan aku Vidi dari Turun Tangan Malang. Halo Kak Halo, Kak Fidi. Fidi. Oh ya, buat aku kenalin nama aku Laila, aku dari Turun Tangan Malang juga, kemarin nyambung sama masnya. Oh gitu, oke. Halo Kak Laila, selamat kenal ya Kak. Nah, kan kita belum tahu nih apa aja sih kegiatan dari kelas Inspirasi Malang dan juga Turun Tangan Malang ya kan kita? Bener banget nih. Kita bakalan nonton VT dari kelas Inspirasi Malang dong teman-teman, biar kita tahu kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, langsung kita tonton aja ya. Ini dia VT dari kelas Inspirasi Malang. Ada kegiatan kelas Inspirasi Malang. Kelas Inspirasi Malang. Senang, riang, hari yang ku nantikan, bersambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang,
kelas Inspirasi Malang, Dita. Selanjutnya kita butuh untuk lihat VT dari Turun Tangan Malang juga kan? Bener banget. Pada penasaran kan VT-nya kayak gimana? Mari kita lihat VT dari Turun Tangan Malang. Berkibarlah benderaku di angkasa langit dan biru membara. Torehkan warna karismamu untuk mengemban cita. Aku ingin kepertaman ini menunaikan kewajiban. Wow, kita udah lihat VT dari komunitas-komunitas ini. Menarik banget gak sih kegiatannya, Syah? Banget, ya kan, seru banget ya kan. Pasti kita yang lihat juga pengen jadi join gitu kan. Iya, bener banget. Aku aja juga pengen join, Syah. Nah, bisa tuh nanti kita jalan dalam ya Kak ya. Oke. Oke, selanjutnya nih mau tanya-tanya nih Kak. Kan kita belum tahu nih tentang latar belakang atau tentang gimana sih yang dirasakan dari kakak-kakaknya gitu. Mungkin dari Turun Tangan Malang dulu nih. Nah, yang mau aku tanyakan adalah profil komunitasnya seperti apa, lalu tujuan terbentuknya komunitas itu bagaimana, lalu sasaran komunitas dari Turun Tangan Malang ini kemana aja sih, dan tantangan yang dihadapi itu apa saja. Boleh mungkin diceritakan secara singkatnya. Oh ya, mungkin teman saya ini yang lebih ini ya. Ya, silahkan Kak. Oke, teman-teman, mungkin Turun Tangan Malang ini sendiri awal berdirinya tuh tahun 2013, dimana waktu itu karena sebenarnya udah ada pusat kan ya, jadi Turun Tangan berdiri itu sebenarnya udah kan ada pusat, terus ada beberapa pemuda yang merasa kita butuh nih ada turun tangan di Kota Malang kayak gitu. Akhirnya senior-senior kita waktu itu berinisiasi, yang masih waktu itu cuma 4 orang kalau nggak salah yang bikin Turun Tangan Malang tuh pada tahun 2013 tuh. Akhirnya dengan segala struggle ya akhirnya bisa tentang bisa sebanyak sekarang ini kayak gitu. Dan buat fokus bidangnya sendiri itu kita saat ini ada 4: sosial, lingkungan, pendidikan, dan tapi nggak menutup kemungkinan buat bidang lain kita. Oh gitu. Ya kalau udah dari kelas inspirasi Turun Tangan, ya. Udah dari Turun Tangan Malang nih, kita tanya ke kelas inspirasi. Gimana nih profil komunitasnya, tujuan terbentuknya itu apa, terus sasaran komunitas sama tantangan yang dihadapi komunitas ini itu. Oke. Baik. Saya berawal dari sejarah dulu ya, dari sejarah terbentuknya kelas inspirasi itu sendiri. Jadi kelas inspirasi pada umumnya itu terbentuk dari Indonesia Mengajar. Banyak mungkin tahu ya Indonesia Mengajar. Iya. Ya, oke. Jadi Indonesia Mengajar itu kan dia beliau-beliau itu mengajar di sekolah-sekolah pedalaman gitu kan. Nah, di mana ketika mereka sudah selesai dengan tugas mereka, mereka kembali ke kampung halaman. Nah, ketika mereka sudah kembali ini ingin bersilaturahmi kembali. Nah, tapi masa kita hanya bersilaturahmi kumpul nggak ini gitu kan. Pada akhirnya ada yang memiliki inisiatif di mana kita melakukan suatu gerakan di mana kita menginspirasi, memperkenalkan profesi kita masing-masing kepada anak-anak sekolah dasar seperti itu. Nah, lalu setelah terbentuknya, bukan terbentuk tapi setelah terlaksananya kegiatan itu tersebut, lalu banyak nih media-media yang meliput. Pada akhirnya ketika itu kelas inspirasi viral, bukan viral sih kalau nggak viral seperti zaman sekarang gitu. Nah, akhirnya disepakatin kalau kelas inspirasi ini tidak ada inisiator. Jadi ini terbentuk atas kebersamaan kita semua gitu, dan untuk menjaga jiwa kerelawan dari teman-teman itu tadi gitu kan. Lalu kelas inspirasi itu apa sih? Jadi kelas inspirasi itu adalah suatu gerakan di mana gerakan yang memiliki tagline sehari mengajar selamanya menginspirasi. Jadi kita melakukan gerakan
inspirasi ke berbagai sekolah dasar. Biasanya kalau di Malang sendiri itu kita mengambil di 2 kecamatan di sekitar 15 sampai 20 sekolah dasar gitu. Kita jadi target kita ke sekolah dasar gitu. Nah, kegiatan itu ngapain? Kegiatan kita itu memperkenalkan profesi-profesi yang belum ada di Indonesia gitu. Jadi kan selama ini anak-anak sekolah dasar dan dulu juga yang saya alamin, dulu saya taunya hanya profesi sudah guru, dokter, tentara yang istilahnya doktrin yang ada di orang tua gitu. Ternyata mereka nggak tahu nih profesi-profesi seperti MUA, accounting, finance, sama aja ya, marketing seperti itu. Jadi kita lebih seperti itu. Dan untuk menjadi relawan pengajar ini syaratnya minimal 2 tahun bergelut di bidangnya gitu. Jadi dia memiliki profesi yang udah digeluti selama 2 tahun seperti itu. Berarti nggak gemen-gemen ya Kak? Maksudnya yang mengajar ini juga adalah yang berpengalaman gitu loh. Iya. Nah itu tadi yang disebutkan dari kelas inspirasi, yaitu Kak Muhajir, tentang gimana sih kelas inspirasi Malang, dan juga yang disebutkan oleh Kak Vidi dan Kak Laila tentang turun tangan Malang. Nah ngomong-ngomong tentang tagline nih Kak, kita juga punya tagline ya kan? Iya tentunya dong. Nah tagline kita nih apa nih Dita? Coba deh kita ngobrol ya. Iya, jadi kalau kita ngomong psychodiscator, nanti kakak-kakaknya bilang psychology is the part of us. Gitu. Oke, boleh dicoba dulu kali ya Kak ya. Ya, Coba ya. 1, 2, 3. Psychodiscator, psychology is the part of us. Psikologi is the part of us. Luar biasa ini. Oke, mungkin diulang kali ya biar lebih kompak lagi ya. Oke, sekali lagi nih Dita. 1, 2, 3. Psychodiscator, psychology is the part of us. Nah, seru banget ya kan kakak-kakak kita ini. Bener banget Nisha. Nah, setelah itu kita bakal ngobrol lebih serius ya Kak ya. Ini mungkin dari kelas Inspirasi Malang. Ada beberapa yang mungkin saya tanyakan untuk Kak Firas dan juga Kak Muhajir. Yang pertama adalah bagaimana sih pendapat dari Kak Firas dulu mungkin tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Bisa dijelaskan mungkin Kak? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau untuk bicara tentang masa ini ya, maksudnya masa pandemi COVID ini, sebenarnya jadi landasan awalnya dulu kita kan belajar di sekolah itu kognitif dan juga karakter ya. Nah, yang dua hal ini itu hilang di masa pandemi ini. Dalam artian hilang bukan seluruhnya, tapi ada beberapa part, beberapa bagian itu unsurnya hilang. Tuh, salah satu contohnya yang secara karakter itu kalau tidak salah saya pahamnya ada 18 karakter yang harus dipelajari di sekolah saya. Maksudnya guru harus memberikan 18 karakter itu. Nah, ada beberapa unsur ini yang hilang karena berbasis online. Salah satu contohnya adalah kemandirian dan juga jujur. Nah, kenapa mandirian dan jujur? Karena saya juga sering ada di lingkungan anak SD ya. Jadi saya sering survei juga, sering komunikasi dengan mereka. Salah satu contohnya kenapa saya ngambil 2 ini, yang jujur, mereka lebih banyak tidak jujur mengerjakan tugasnya, apalagi ulangan. Kita tahu, mungkin teman-teman tahu ada namanya situs Brandly.co.id. Nah, mereka kalau misalnya mengerjakan tugas, mereka tinggal nulis pertanyaannya di situs itu, langsung muncul tuh semuanya. Karena emang textbook itu udah terjawab semua di Brandly itu gitu. Jadi mereka rasa kemandirian untuk mengerjakan sesuatunya itu kurang, dan juga kejujurannya itu. Di sisi lain juga karena kurang pemahamannya mereka dalam belajar, karena emang sebenarnya tidak bisa kita salahkan satu pihak sih antara siswa dan guru, karena guru juga kebingungan. Mereka kaget dengan masa pandemi ini, mereka nggak paham gimana metode yang pas, yang efektif untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Kalau kuliah kan beda lagi konteksnya, karena kita kan udah bisa manajemen waktu sendiri gitu. Tapi kalau untuk SD, mereka susahnya adalah gimana sih memberikan pemahaman kepada anak-anak yang masih misalnya masih belum begitu sempurna lah untuk memahami sebuah permasalahan itu. Nah, balik lagi yang SD, anak-anak itu mereka dari tidak pahamnya itu, sehingga mereka kalau ada tugas, ada apapun itu mesti orang tua yang mengerjakan gitu. Mungkin karena orang tua mikirnya kelamaan ini anak saya daripada gak ngerjain kan, daripada gak selesai saya ngerjain gitu. Di sisi lain juga anak itu juga merasa
aku nggak tahu ini ngerjainnya gimana caranya. Ya udah akhirnya orang tua yang di saya sempat juga survei, kan saya juga ada di rumah belajar nih. Nah, rumah belajar itu biasanya kalau anak-anak datang ngerjain tugas gitu. Nah, saya sering nanya, mana tugasnya, kok nggak pernah bawa tugas, nggak pernah bawa tas gitu. Bilangnya selalu sudah dikerjain sama mama gitu, sudah dikerjain sama ayah saya gitu. Oh gitu, dalam artian kesimpulannya adalah ya itu dari segi kemandiriannya sangat tidak terlihat ya. Gitu. Iya. Oke, jadi kasarnya adalah pondasinya itu kurang kuat gitu ya kan, dan itu harusnya ada di SD gitu, sekolah dasar malah yang benar-benar memupuk bagaimana karakter anak itu, tapi di masa pandemi seperti ini sepertinya masih belum efektif gitu untuk caranya gitu ya Kak ya. Oke, itu tadi tanggapan tentang kondisi pendidikan yang ada di Indonesia menurut dari Kak Firas dari kelas Inspirasi Malang nih. Selanjutnya nih Kak, untuk Kak Muhajir menanggapi tentang headline ini, saya ada angkat kasus ya Kak ya. KPAI catat kenaikan angka pernikahan dini dan putus sekolah imbas belajar jarak jauh nih. Tanggapan dari Kak Muhajir kira-kira seperti apa? Ini permasalahan dari awalnya karena sekolah jarak jauh ya, seperti itu kan. Kenapa sih angka kenaikan ini bisa terjadi ya? Kita tadi sudah menjawab sebenarnya karena jarak jauh seperti itu kan. Kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan juga untuk kondisi saat ini kita apa ya? Kalau menurut saya pandemi ini datang secara tiba-tiba gitu, kita jadi ada shock dari pemerintah ketika tidak memberikan opsi yang lain seperti itu. Jadi kita benar-benar nggak siap untuk itu. Tapi saya bukan dalam lingkup menyalahkan gitu kan. Lalu mungkin dari pengawasan orang tua, kalau kita nggak mungkin juga menyalahkan guru, karena guru tahu sendiri kita dari jarak jauh, dan jangankan untuk mengawasi, untuk mengajar aja kurang efektif gitu kan, seperti itu. Jadi awal mula itu emang dari lingkungan sekitar dulu, dari lingkungan orang tua seperti itu. Iya benar. Jadi pertama balik ya kayak balik ke lingkungan orang tuanya, pendidikannya seperti apa gitu, dan juga penanaman karakter terkuat itu tetap balik ke keluarga, lingkungan yang paling dekat gitu ya Kak ya. Oke. Itu tadi dari kelas Inspirasi Malang. Kita udah ngobrol beberapa pertanyaan yang serius ya Nita. Untuk selanjutnya ada mungkin dari Turun Tangan Malang? Ya, aku mau nanya nih sama Kak Laila dari Turun Tangan Malang. Aku juga punya kasus nih tentang partisipasi pendidikan naik, tapi jutaan anak Indonesia masih putus sekolah. Gimana sih Kakak menanggapi itu? Oh ya, sebelumnya aku punya tepuk mungkin boleh. Oh iya, boleh nggak sih? Boleh. Jadi sebelumnya aku pernah ikut forum perlindungan anak. Ini kita ada tepuk buat intinya tuh buat campaign kalau anak itu memiliki hak. Ya. Kita praktekin ya. Satunya ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke. Boleh bareng-bareng kali ya Kak ya. Kita coba lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Jadi kali ya ini untuk disebarluaskan juga ya Kak ya. Betul banget, jadi gitu. itu salah satu campaign yang nyangkut juga sama pertanyaan tadi. Jadi hak anak tuh nggak cuma partisipasi di dalam ranah keluarga saja, tapi juga ada hak hidup di mana mereka tuh berhak untuk hidup, apalagi anak. Kalau definisi anak sendiri kan usia 0 sampai 18 tahun. Tadi mungkin bisa dibacain lagi nggak? Oh iya, jadi partisipasi pendidikan naik, tapi jutaan anak Indonesia masih putus sekolah. Kalau menanggapi hal-hal seperti itu sebenarnya itu udah jadi penyakit tiap tahun ya. Iya, jadi karena masih bersangkutan sama virus tadi juga banyak banget karena orang-orang tuh masih percaya sama kultural di Indonesia tuh begitu kental gitu loh. Iya. Jadi kayak banyak anak-anak yang di desa mereka berpendidikan tapi ya udah karena memang udah SMP, udah SMA, akhirnya kayak udah deh mending nikah aja gitu. Terus kayak banyak juga yang beberapa sekolah sekarang itu yang bikin saya heran ya. Kan sekolah untuk memintarkan anak yang bodoh ya. Tapi kebanyakan anak kenapa sekolah sekarang tuh kayak
hanya menerima orang-orang pintar saja dan orang-orang beruang. Bahkan saya juga kaget ketika adik saya kemarin baru masuk sekolah negeri itu ada narikan uang gedung. Padahal sebelumnya kalau mungkin zaman saya nggak bisa disamain ya. Cuma kayak sekolah negeri pun sekarang udah narik uang gedung juga, beda sama uang apalagi beberapa sekarang tuh kan ada metode daring itu kayak nggak semua punya laptop, nggak semua punya HP, jadi kayak bener-bener tahun 2021 ini ya berat, apalagi buat jadi kota aja berat gitu loh, apalagi buat yang di desa-desa yang belum tentu semuanya tuh ada pemerataan kayak gitu sih. Betul banget. Jadi kembali lagi ke culture juga ya kayak ya. Jadi terus aku aja pertanyaan lagi nih, apa yang sebenarnya harus dilakukan nih untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, terutama di Malang ini kan kota pendidikan, gimana sih menurut kakak? Oh buat aku ya, kalau menurut aku sih sebenarnya sistem pendidikan kita tuh udah benar. Cuma yang aku sayangin kalau tiap ganti menteri, kenapa sistem pendidikan dan kurikulum itu selalu berubah. Jadi kayak bahkan guru-guru pun kayak harus ngikutin tiap ini harus ngikutin materi ini, sedangkan guru pun juga bingung gitu loh, anak ini mau digimanain, apalagi tambahin daring juga, jadi kayak penyampaian materi pun juga nggak efektif, produktif seperti yang orang disampaikan secara offline aja. Murid kadang masih gampang, mereka akhirnya kan belajar les kan, kayak ikut bimbel gitu. Apalagi secara daring, nah itu kan, apalagi juga daring. Kayak sebenarnya kayak di pandemi ini memang negara aja shock, apalagi anak-anak gitu. Iya benar banget. Nah ini pertanyaan untuk turun tangan Malang tadi, Syah. Oke, kita balik ke kelas inspirasi Malang nih. Oke, yang ketiga nih Kak ya, pertanyaannya adalah menurut dari Kak Firas dan Kak Muhajir gitu, apakah peran anak muda gitu, khususnya yang remaja-remaja ini penting gitu untuk membangun pendidikan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Kak Muhajir dulu, monggo. Peran pemuda ya? Iya. Baik, saya coba untuk menghubungkan sepengalaman saya terjun ke ini. Jadi ketika saya pernah melakukan kegiatan sosial itu di Trenggalek itu kan, sama di kelas juga itu kan. Jadi itu benar-benar desa itu tidak jarang terjangkau oleh apa sih itu orang gitu. Jadi bahkan sinyal aja sulit gitu, sulit banget. Telkomsel yang kita selama ini kita ini sinyalnya ini gitu, sinyal nggak dapat juga gitu saking ini. Jadi ketika kita ke sana itu antusias, bukan hanya antusias, tapi kacamata dari ini mereka itu benar-benar terlihat gitu Kak. Jadi selama ini mereka diajar oleh guru-guru yang mungkin udah, mohon maaf, udah sepuh gitu kan. Jadi ketika kita datang, mereka itu benar-benar antusias melihat dari semangat relawan ini tadi gitu. Ketika itu, jadi peran dari pemuda itu sangat penting gitu, terutama di bidang pendidikan. Apalagi kan mohon maaf, di Indonesia ini guru-guru ini kurang dihargai gitu kan. Saya ambil contoh aja, kalau di sekolah itu masih banyak yang mendapat upah minim, bahkan di bawah minim gitu. Ada yang 200, ada yang 400 gitu kan. Kalau zaman sekarang untuk apa? Maksudnya seperti itu untuk apa? Pada akhirnya mereka bakal mencari profesi lain untuk si pemuda. Siapa sih yang nggak mau sukses gitu kan? Istilahnya kayak gitu. Jadi harapannya ya untuk kemajuan ini, ayo kita dorong para pemuda untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Walaupun itu berdampak kecil, tapi dampak kecil ini bisa berkesinambungan sampai nantinya untuk psikologi anak-anak itu. Betul ya. Saya mau menambahkan. Iya, Boleh. Iya, Boleh. Ya, sebenarnya peran pemuda dan lebih tepatnya senior dan junior. Seniornya pemuda ya. Kalau bilang orang tua kurang enak. Sebenarnya sama-sama kita harus porsinya masing-masing sih. Peran pemuda iya penting, peran orang tua pun atau senior pun juga penting, karena tanpa pemuda suatu lingkungan itu tidak ada yang menggerakkan. Tanpa orang tua sesuatu tidak akan terangkat. Karena kalau udah kuat kan dia udah punya tempat. Nah, kalau dia punya tempat tapi tidak merasa memiliki kepedulian terhadap pemuda, dia gak bakal terjalin, gak bakal berjalan gitu. Jadi sama-sama harus ada kolaborasi dan ada porsinya masing-masing. Nah, kenapa pemuda juga penting? Malah penting banget karena yang paham, yang mengikuti
lebih tepatnya lebih mengikuti perkembangan zaman itu pemuda. Mungkin orang tua juga iya, cuman karena emang udah dunianya udah berbeda dan nanti udah fokus pada bidang tertentu, misalnya nyari uang untuk di perusahaannya hanya terfokus pada saat itu. Tapi kalau pemuda kan bisa belajar semua hal, bisa paham dan juga menerima semua informasi. Jadi emang untuk ini inovasi dan motivasi itu lebih pentingnya pemuda di situ. Oke. Kasarannya itu kalau gampangnya nih Kak, itu kalau yang tua sekarang adalah, mohon maaf ini maksudnya yang sepuh gitu, yang sudah senior itu sekarang adalah yang mendorong dari belakang gitu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara adalah tuturi handayani gitu. Nah, yang muda-muda nih, kita nih, kaum-kaum yang masih kuat-kuat yang mengikuti zaman gitu. Ayo kita bareng-bareng memintarkan Indonesia juga. Ilmu itu jangan disimpan sendiri gitu ya kan Kak? Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih untuk anak-anak. Ya, aku punya pertanyaan nih untuk Kak Laila sama Kak Vidya. Terus tips and triknya dalam mengajar itu gimana kan biar muridnya tuh juga fokus, terus juga seneng gitu kan, banyak banget sih yang bosen-bosen gitu ya. Gimana sih tips and triknya? Mungkin dari Kak Vidi nih ya. Sebenarnya kalau ngomongin tips and trick banyak ya, kita kan udah banyak teknologi jadi kita udah bisa browsing gimana sih biar seru kayak gitu. Cuman kalau untuk anak-anak sendiri menurut aku tuh kayak lebih gimana sih biar teman-teman adik-adik itu bisa belajar tapi dengan cara yang seru gitu. Nah, aku tuh sebenarnya lagi belajar, ada tuh metode tentang pengajaran anak untuk preschool sampai usia 14 tahun. Itu namanya metode Montessori, di mana dia itu nggak boleh nih kita tuh maksa anak untuk kamu tuh harus belajar ini, kamu tuh harus belajar ini. Jadi kayak itu bakal mematikan kreativitas anak, bakal mematikan kayak keinginan anak untuk explore lebih banyak kayak gitu. Nah, di situ yang aku poinkan adalah belajar itu kita nggak harus di depan meja, di depan kelas kayak gitu kan, tapi kita juga bisa nih belajar di alam kayak gitu. Tapi ilmu-ilmunya tetap kita masukkan lewat itu, karena itu akan bikin lebih seru ke anak-anak dan mereka bakal bisa lihat itu secara lama karena itu hal yang menarik buat mereka kayak gitu. Jadi menurut aku kayak gitu. Ada tanggapan nih? Hampir sama sih, cuma kayak mungkin karena basic aku bukan pendidikan ya. Jadi aku selama ini juga ngajar tuh kayak sesuai dengan, kalau anak-anak pakai metode pedagogi, andragogi gitu-gitu ya, mungkin dikotak-kotakin. Kalau kayak lebih gimana anak-anak tuh kayak apa yang aku sampaikan tuh mereka nyampe gitu. Kan aku melihat guru-guru, apalagi kalau di ruang sinau melihat guru-guru tuh kalau kedatangan kayak relawan pengajar gitu kayak ya udah lepas. Yang penting kan kayak relawannya kan yang akhirnya kita menentukan, kita bikin RPL tiap minggu, kita bisa bakal ngajar apa, metodenya yang mau disampaikan apa. Jadi kayak kita bener ngajar di kelas, mungkin beberapa tuh memang harus disampaikan di kelas, tapi kita pakai bajunya yang nggak baju formal gitu-gitu. Jadi gimana mereka tuh visualnya tetap ngadep ke kita gitu. Jadi kayak hanya nggak cuma ya tadi kalau Mbak Vidi kan lebih ke alam-alam begini. Kalau kita sebenarnya bisa di kelas tapi dengan pembawaan yang sebegitu mudah, ringan, bisa nyampe gitu. Oh gitu ya, kayak belajar sambil bermain biar kita bisa nge-explore gitu ya. Dan juga tambahan nih, sebenarnya belajar itu nggak cuman tentang materi yang ada di sekolah gitu kan Kak ya. Ada juga kita perlu untuk belajar dari pengalaman orang lain atau dengan cara kita melihat bagaimana sih orang itu mengerjakan sesuatu kayak gitu. Kita kadang kan ada anak yang menyerapnya itu lebih cepat dengan cara-cara yang tidak langsung seperti itu. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan gitu ya Kak ya. Oke, nah mungkin ada tambahan sih Kak. Oh iya. Aku pernah dengar tuh istilah kayak gini. Sebenarnya kalau kita bahas pendidikan anak, namanya anak ya. Anak itu pasti ada fasenya bermain gitu loh. Jadi kayak emang mereka kan main. Jadi kita nggak bisa nyalahkan juga kalau memang mereka itu belajarnya sambil main-main. Betul. Nah, tapi terkadang itu juga stigma orang-orang sekarang masih belum berubah gitu. Anak-anak nggak boleh main dengan lama-lama. Anak-anak jangan keseringan main di luar. Padahal dari situ juga anak-anak bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Nah, iya. Bakal lagi, boleh. Kita share. Seru banget nih. Sebenarnya kalau masalah solusi ya, sebenarnya anak tuh bisa mencari solusi belajarnya masing-masing. Kalau misalnya kita ambil dari teori pendidikan itu namanya ada problem based learning, PBL. Nah, di mana
mereka tanpa sekolah pun mereka bermain di luar gitu. Mereka otomatis belajar. Mereka bakal berinteraksi dengan orang lain, anak-anak yang lainnya. Kalau ada masalah, mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau ada masalah yang non akademik juga itu kan lebih dibutuhkan. Dalam artian misal gini, kita anak SD belajar matematika, oke, berguna. Tapi kalau kayak faktorisasi dan sebagainya yang emang secara realnya mungkin sebagian orang tidak membutuhkan, itu kalau mereka yang best learningnya di bermain itu, malah mereka belajarnya lebih yang real gitu, permasalahan realnya. Kalau misalnya tengkar, gimana cara solusinya untuk mendamaikan antara keduanya, atau antara aku dengan dia yang tengkar, gimana tuh gitu. Dan itu sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Malah itu kalau kita masalah mencari tips dan triknya untuk belajar, ya tiap orang tuh punya trik dan tipsnya masing-masing, tergantung pribadinya mau seperti apa. Kita juga intinya nalarnya anak itu bisa jalan sendiri gitu kan ya. Oke. Pertanyaan serius yang terakhir untuk kelas Inspirasi Malang nih. Untuk solusi dari komunitas khususnya kelas Inspirasi Malang tentang pendidikan di Indonesia, kira-kira apa sih Kak? Mungkin dari Kak Firas dulu. Saya dulu. Iya. Sorry ya. Sorry. Ya kalau saya sih bingung sih, karena gini, setiap orang tuh memiliki pendapat masing-masing, sudut pandang masing-masing. Tidak heran kenapa setiap pergantian menteri mereka selalu ganti programnya, karena emang mereka memiliki sudut pandang, oh ternyata program ini gak baik, harusnya seperti ini gitu. Itu ada plus minusnya. Nah kalau dari saya lebih ke, saya tuh pengennya Indonesia ini tidak berpatokan pada akademik terus, kayak selalu matematika terus kimia dan sebagainya. Jadi kayak kenapa kita tidak belajar yang lebih luas, yaitu soft skill gitu. Oke lah sekarang karena udah hype ya, udah berkembang tentang soft skill, kita harus belajar soft skill karena gini-gini. Iya zaman sekarang itu. Tapi kalau untuk yang zaman orang yang udah sepuh itu kan mereka itu menjadi hal yang tabu. Dalam artian kamu sekolah ya udah matematika, kamu nggak lulus matematika kamu bodoh. Cap bodoh itu yang kayak, ya kan setiap individu itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Kayak saya misalnya, saya bakatnya di basket. Nah, saya nggak bisa nih matematika. Apakah saya dicap bodoh? Apakah saya dicap gagal? Padahal saya juara setingkat Semadura gitu. Nah, saya pernah mengalami pengalaman seperti itu. Saya dicap bodoh karena saya nggak lulus matematika, bla 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 bla. Tapi saya punya prestasi Semadura. Kenapa kalian melihat konteks belajar itu hanya akademik saja? Gitu. Kenapa nggak melihat secara luas? Padahal sukses itu tidak hanya sebagai dokter, sukses itu tidak hanya sebagai polisi, PNS dan sebagainya. Tapi kayak YouTuber, buktinya nyata, YouTuber malah lebih sukses kan, lebih banyak income-nya daripada profesi-profesi yang emang udah terdoktrin dari awal. Mungkin itu juga kan banyak Kak, kayak anak-anak yang khususnya yang mahasiswa-mahasiswa seperti ini itu kayak aku besok jadi apa gitu, aku akan berprofesi seperti apa. Dan sebenarnya di dalam hatinya itu sudah, oh aku memikirkan aku ingin jadi ini. Tapi apakah keluarga akan setuju? Nah dari situ, itulah yang membuat jadinya kayak, wah aku harus mundur di sini aja gitu. Nah mungkin itu juga yang dari kelas Inspirasi Malang, ini loh profesi-profesi itu semuanya ini gitu kan Kak. Itu sih yang bisa saya ambil. Mungkin dari Kak Muhajir bisa menambahkan. Kalau saya ya ngambil dari kacamata pengalaman saya sendiri. Jadi saya itu dari Sumatera Utara, di mana tentang pendidikan itu benar-benar terbelakangan gitu. Bahkan saya dulu jujur tentang cita-cita seperti itu. Ya kalau saya bilang di kelas saya itu enggak, cita-cita itu hanya 3. Dokter, tentara, sama polisi. Gitu. Pasti ini gitu. Kenapa gitu? Soalnya kita benar-benar tidak tahu informasi dari luar gitu kan. Jadi kalau saya bilang pendidikan itu tidak merata, saya bilang benar gitu. Soalnya saya merasakan sendiri gitu. Kenapa saya ngotot untuk pergi ke Jawa gitu kan? Itu alasan saya seperti itu. Karena saya tidak mengerti informasi-informasi itu tadi. Bahkan mayoritas saya bilang ya, teman saya yang SD yang mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan mereka juga, yang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu hanya sekitar berapa persen seperti itu, saking itunya. Peningkatan nikah di usia dini itu benar-benar juga drastis di sana seperti itu. Jadi
untuk hal itu benar kata Mas Firas tadi, kacamata orang Indonesia itu masih pintar itu diukur dari matematika saja. Bahkan Albert Einstein yang bilang kalau kita menilai ikan itu jangan dari memanjat. Apa ya? Saya lupa banyak dia seperti jadi bukan ukurannya. Jadi setiap orang itu memiliki karakter masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksa seorang seni untuk menjadi dokter gitu kan. Bisa nanti malah bahaya. Iya. Gitu. Benar banget, benar. Iya, itu tadi makanya untuk teman-teman semua nih yang nonton obrolan kita hari ini, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk kalian mengeksplor apa sih bakat kalian, apa minat kalian, gali terus gitu. Dan itu bisa jadi keuntungan juga ya Kak ya. Bisa jadi dari situ kita berprestasi, dari situ jalan sukses kita seperti itu. Nah, untuk turun tangan Malang mungkin tadi kan udah selesai nih dari kelas inspirasi nih. Iya, aku mau tanya untuk turun tangan Malang ya. Solusi dari komunitas ini untuk pendidikan yang ada di Malang, kan Malang itu terkenal dengan kota pendidikannya ya. Solusinya itu gimana sih buat Kak Vidi? Oke. Mungkin kalau solusinya dari segi pemudanya atau dari segi terserah. Silakan. Aku setuju banget sama yang dibilang sama Kak Fira sama Kak Muhajir juga. Mungkin harapan aku nih ya, dari sisi orang tua, dari sisi pemerintah juga, dari sisi lingkungan itu lebih mendukung gitu ke prestasi-prestasi yang udah diraih sama anak di bidang yang bukan tentang akademik gitu. Karena aku asal Surabaya tapi aku sekolah di Malang udah 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, aku sekolah di salah satu sekolah yang anggapannya itu udah termasuk dari segi akademiknya itu dia unggul bahkan di tingkat nasional gitu. Nah, pada akhirnya anak-anak yang masuk sana itu mengalami hal-hal yang kayak kalau kamu nggak bisa pelajaran akademik ya wis kamu tuh biasa kayak kamu tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi kayak bahkan kayak misal sejenis ekskul yang sebenarnya itu bisa jadi prestasi yang keren gitu itu nggak dapat support sama sekali kayak gitu. Nah, akhirnya kan anak itu bakal merasa oh berarti kalau misalnya aku bisa kayak gitu, bisa non akademik tapi aku nggak bisa akademik, tetap aja aku gagal kayak gitu kan. Jadi sebenarnya menanamkan semangat kalian harus cari soft skill itu bagus kan, tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat sama orang tua dan banyaklah lingkungan itu untuk bisa support juga gitu, karena biar meningkatkan kepercayaan diri anak-anak muda, anak-anak kayak gitu, biar lebih semangat juga untuk meraih itu gitu. Oh, jadi dari lingkungannya juga harus mendukung ya. Iya, benar banget. Terus ada tanggapan? Mungkin kalau dari aku sih ini sih kayak 75 tahun gitu ya, Indonesia tuh kayak udah usianya udah tua gitu. Mungkin buat sistem pendidikan sendiri, cita-cita Indonesia di pendidikan itu tertuang di alinea UUD 1945 alinea 4 yang bunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut aku sampai sekarang sebenarnya kita tuh beberapa mungkin udah merasa tercerdaskan, tapi sebagian lagi kayak bahkan untuk makan pun mereka masih belum bisa gitu. Jadi mungkin tugas kita nantilah yang mewujudkan ya, kayak Mas Muhajir, Mas Fira, saya dan teman-teman semua di sini sebagai agent of change ya. Itu udah benar-benar harus memberanikan diri buat berinovasi untuk pendidikan Indonesia dan pendidikan di lingkungan kita khususnya untuk lebih baik ke depan. Kayak ngikutin volunteer gitu ya. Keren banget. Ngomong-ngomong tentang volunteer dan lain-lain nih, kita mau tanya nih Kak, kan ini udah ada dari komunitas kelas inspirasi Malang, dari turun tangan Malang. Nah, kan ini mungkin banyak ya, dan harus banyak juga kan, kita udah tahu gimana serunya gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa join ke kelas inspirasi Malang, turun tangan Malang gitu, biar semakin banyak ke depannya anak muda yang bisa menginspirasi, yang bisa turun tangan juga, membantu mencerdaskan Indonesia seperti itu. Mungkin dari turun tangan Malang dulu. Boleh. Mungkin buat teman-teman yang ingin gabung turun tangan Malang, kalian bisa terus cek di IG kami @turuntanganmalang MLG ya, turun tangan MLG, atau langsung mungkin menghubungi beberapa media massa kami juga ya, media sosial. Itu ada di Facebook turun tangan Malang, ada juga di ID ada, di TikTok aja turun tangan MLG, terus ada juga di Line Twitter, di Line itu idenya turun tangan, searching aja turun tangan MLG, nanti di situ ada line kita.
ikutin semua sosial medianya, karena dalam waktu dekat ini insya Allah bulan Agustus September ya, kita karena bakal ganti kepengurusan dan open UKI relawan ya, open rekrutmen atau kita biasa panggilnya tuh UKI relawan terutama. Tapi belum nih, sebenarnya Turuntangan Malang itu kan opreknya, kalau UKI relawannya kan tiap setengah Desember. Tapi sebenarnya kita tuh ada oprek yang eventual gitu kan, jadi kayak ada event kita butuh kayak kemarin Dindes itu ya, Dindes itu kita juga open volunteer, terus kayak beberapa project sebenarnya Ruang Sinau kita juga open volunteer, tapi karena pandemi ya akhirnya kita skip dulu. Akhirnya untuk Dindes kemarin kita open volunteer berapa ya? Dari banyak dari 80 orang yang diambil cuma 10. Gitu, jadi banyak ya peluang-peluang sebenarnya dengan ini baru Turuntangan Malang gitu loh, baru satu komunitas gitu. Gimana dengan komunitas-komunitas lain gitu. Selanjutnya dengan kelas inspirasi, monggo boleh di sharingkan. Oke. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di IG kita juga, KLS Inspirasi NLG gitu kan. Atau ingin lebih luasnya silakan cek di kelasinspirasi.id. Kalau itu untuk kelas inspirasi seluruh Nusantara seperti itu. Untuk sebenarnya kita ada 3 relawan panitia, fasilitator, lalu relawan pengajar sama relawan dokumentator gitu. Nah, untuk yang dekat ini kita mungkin kemungkinan bakal oprek untuk relawan pengajar gitu. Syaratnya apa? Bisa dicek di Instagram kita. Seperti mungkin kakak ini udah memiliki, kan sekarang udah memiliki profesi MC gitu kan. Itu bisa gitu untuk daftar di relawan pengajar gitu. Berarti kita itu tadi Kak, jalan-jalan. Oh iya. Jalan nanti. Boleh. Tapi lihat lagi juga. Kayak mau nambahkan. Iya, silakan. Jadi yang tadi yang berkaitan dengan 3 jenis anggota ya, yaitu yang tentang pertama panitia atau fasilitator, yang kedua tentang relawan pengajar, terakhir dokumentasi dan informasi. Nah, kalau yang untuk yang panitia ini itu untuk sebelum hari pelaksanaan. Jadi itu kami mempersiapkannya 6 bulan atau hampir setahun juga sebelum hari pelaksanaan. Kayak untuk mencari sekolah, juga lobby tempat untuk berkumpul dan sebagainya. Nah, kalau yang untuk relawan pengajar itu khusus untuk hari-harinya saja. Untuk ya itu ya profesi tadi. Jadi kami membuka yang udah berprofesi yang minimal yang tadi udah dijelaskan 2 tahun dan ada beberapa indikator juga itu khusus untuk yang udah berprofesi. Tapi kalau yang awal itu untuk mempersiapkan kelas inspirasinya, hari inspirasinya itu bebas gitu. Mahasiswa itu boleh. Kalau dokumentasi bebas juga, tidak harus berprofesi jadi desainer atau jadi fotografer enggak. Jadi bebas, pokoknya ada niatan untuk belajar, untuk mendokumentasikan itu boleh. Nah, tapi yang untuk waktu dekat ini ada 2 ini, yaitu yang mengajar sama dokumentasi. Karena kan udah mendekati hari H nih, udah Oktober kami ada pelaksanaannya. Jadi kalau untuk panitia udah ditutup, tinggal 2 ini. Bisa dicek ya, lebih lanjutnya bagaimana bisa dicek untuk kelas inspirasi dan juga Turuntangan Malang gitu. Ayo lomba-lomba nih, kita sama-sama gabung bareng, seru-seruan bareng gitu ya kan. Nah, nggak kerasa bermanfaat buat orang lain juga ya. Ya, nggak kerasa nih kita udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya. Iya, tapi Syah, kita masih ada game loh. Oh, iya, biar gak iya. bosen amat gitu ya. Betul, bener banget. Kira-kira gamesnya apa nih? Jadi pertama gamesnya itu UMI. Ada yang tahu nggak UMI itu apa? Nggak tahu. Jadi itu kayak nebak gambar gitu. Jadi nanti kita kasih waktu 1 menit. Jadi satunya nebak gambar, satunya cuma bilang ya apa tidak. Misalnya nih, nanti ada gambar di ya, kepalanya. saya gitu. contohin ya Kak ya. Misalnya nih, saya salah satunya ada yang dikasih sama panitia untuk gambarnya. Dan kita yang menebak. Nah, temannya untuk clue itu apa? Iya, benar atau tidak? Cuma boleh bilangnya iya atau tidak. Tapi yang nebak Iya. Waktunya cuma 1 menit ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih ada game kedua nih. Game keduanya adalah tebak kalimat dengan gambar. Kira-kira tahu nggak sih apa itu Kak? kayaknya dengan gambar. Masih bingung ya? Oke. Jadi tebak kalimat dengan gambar, nanti kakak-kakaknya akan pilih dari random gitu, random undian kalimat apa, lalu digambar. Setelah itu diberikan ke temannya, silakan untuk ditebak. Ya, jadi temennya nebak gitu. Itu apa sih yang digambar gitu ya. Itu rebutan nggak? Atau Nanti gantian. Gantian juga. Ini juga 1 menit gantian. Nanti banyak-banyakan.
Ini kita satu tim, mereka satu tim. Iya. Saingan nih, Saingan. Oke, kita langsung persiapan aja kali ya. Oke. Gitu. Sekarang kan kita udah masuk game nih, gamenya Who Am I. Sekarang kita sama kakak-kakak dari Turun Tangan Malang dulu. Yang nebak adalah Kak Laila ya. Oke, timekeepingnya sudah siap. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Benda. Di dalam ruangan. Iya. Ruang tamu. Enggak. Dapur. Enggak. Kamar. Enggak. Di aula. Enggak. Di ruang meeting. Bisa jadi. Meja. Enggak. Kursi. Enggak. Berkaki 4. Enggak. Lampu. Enggak. AC. Enggak. Remote. Enggak. Kipas bunga. Apa? Ayo buruan. Di dalam kamar kos. Enggak. Di luar kamar tadi. Oh, skip. Pas. Benda. Iya. Dapur. Enggak. Di dalam ruangan. Iya. Kamar. Enggak. Kenapa kamar? Aula. Enggak. Ruang tamu. Enggak. Meja dapur. Enggak. Di dalam ruang meeting. Iya, bisa jadi. AC, lampu, LCD, proyektor, sound. Terus. Ditekan lampu. Enggak. Habis. Ternyata belum bisa nebak ya. Oke, tadi kita spill aja kali ya. Tadi itu papan tulis sama spidol kan. Meeting gila dong. Wah, ini gawat ini perang ini nanti. Oke, itu tadi dari Turun Malang masih belum ada poin ya Kak ya. Mungkin kali ini kita gantian dulu sama kelas Inspirasi Malang. Oke, ini habis ini dari kelas Inspirasi Malang. Tadi kan udah Turun Tangan Malang, WMI-nya masih 0 poinnya, jadi jangan mau kalah nih Kak ya. Oke, timekeepingnya sudah siap ya? Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Binatang? Tidak. Benda? Iya. Di luar ruangan? Tidak. Di dalam ruangan? Iya. Rumah? Di dalam rumah? Bisa jadi. Di dalam kamar? Bisa jadi. Kursi? Tidak. Meja? Tidak. Apa? Ayo. Kasur? Tidak. Tempat tidur? Lampu? Tidak. Skip. Oke, skip. Di dalam ruangan? Benda? Iya. Di kamar? Iya. Di kamar lagi. Lampu? Tidak. Lemari? Tidak. Meja? Pensil? Tidak. Garis? Ayo, terus. Skip. Oke. Di dalam ruangan lagi? Iya. Di dalam kamar lagi? Bisa jadi. Bisa jadi berarti bukan dong. Ayo. Lantai? Tidak. Buku? Tidak. Tip egg? Tidak. 3, 2, 1. Hampir lagi. Gimana ini belum ada yang bisa Penggaris lem. Tadi penggaris sudah hampir ketemu. Iya. Kan? Oke, udah nggak apa-apa ya, masih ada 1 game lagi nih. Kira-kira siapa yang bakal menang nih? Sekarang waktunya untuk apa tuh gamenya tadi? Tebak Tebak kalimat dengan dengan gambar. gambar. Yang mau gambar? Kak Firas? Boleh. Oh iya. Oke. Kak, isi ya. Nah, tadi udah ambil belum Kak? Belum. Ini mau. Silakan diambil dulu. Kak mau ajarin jangan sampai tahu, jangan bocor. Yang ngintip, merem dulu. Bisa nggak Kak? Boleh. Aduh, susah banget ini. Nah. Bahaya ini ya. Bahaya ini. Kerja sama aja. Nerawang Kak, nerawang Kak. Oh, enggak ya. Iya, boleh Kak. Langsung gambar nih. Iya. Ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sekarang. Apa tuh? Apa tuh? Wah. Apa tuh? Apa itu? Apa tuh Kak? Gampang. Gampang banget Ya. itu. Ayo Kak. Ayo. Sepeda. Terus? Terus. Di jalan raya. Sepeda motor.
Lanjut terus. Ada 2 cluenya. Lanjut. Sepeda boot. Lanjut. Sampai bener, ayo. Coba Waktunya berjalan. bisa. Waktunya berjalan nih. Tuh, atau ditulis. Ini nggak boleh Nggak boleh. Gambar. Ayo. Satu kata tuh. 2. 2 kata. Sepeda di taman. Oke, lanjut. Ayo. Ayo. Sepeda. 4, 3, 2, 1. Wah, gimana nih 1 menitnya udah habis. Apa itu tadi, Kak? Sepeda angin. Oh, Ini. Oke, berarti 0 ya. Dari UMI juga 0. Iya. Terus sekarang tebak kalimat dengan gambar juga Keren 0. banget, padahal itu cluenya udah Gampang banget loh. Ya udah, sekarang kalau gitu gantian kali ya. Oke, tadi kan udah dari kelas Inspirasi Malang dan masih 0 gitu ya. Dan ini nggak tahu nih dari kakak-kakak cantik-cantik ini gimana nih? Optimis nih. Menang nggak nih? Bismillah. Oke, langsung pilih aja ya Kak ya, dicari. Ada nggak tuh? Ada. Dapat apa? Emas Kak abis ini? Nah. Saya bantu. Oh, itu Saya bantu. Ayo Kak, tutup mata dulu. Oke. Sumpah ini susah kayaknya. gampang nih. Oke, siap? Bentar belum. Ya Allah, kenapa sih pas kita? Siap ya? 1 menit dimulai dari sekarang. Chemistry lah. Ayo, bundar apa tuh? Under apa tuh? Pinter gambar nih kan. Segitiga. Aduh, apa tuh? Aduh, apa tuh? Yuk. Yang bener Nay. Ayo. Ayo, bisa nggak nih kira-kira Kak Vidi nebaknya nih? Yuk, mobilnya. Oh, gitu. Nah, apa tuh? Anak sekolah. Lanjut, ayo, lanjut. Penjaga sekolah. Ayo terus. SD. Ini 3 kata. Enggak, 2 kata. 2 kata. Apa ini? Oke. Iya. Ayo, nggak boleh Ayo ayo. sekolah. Naruto. Lanjut. Aduh, Naruto ada di SD gimana? 3, 2, 1. Ya, habis waktunya Kak. Apa ini tadi Kak? Ini putra sekolah. Putra sekolah. Sama ya. Karnaval ya. Ada sekolah Iya, ada anak juga soalnya ada gambarnya. Oke, berarti udah sama nih ya, sama-sama nolnya nih. Ya, sayang banget gak apa-apa deh, mungkin lain kali ya. Gitu. Nah, kita tadi udah selesai ngobrol bareng, sharing-sharing bareng, dan juga kita udah main game bareng nih. Iya. Walaupun hasilnya belum ada yang menang ya kan? Gak ada yang Dit? menang. Sayang banget ya. Oke, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara, udah harus berpisah sama kakak-kakaknya gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada yang ketinggalan nggak sih, Dit? Iya, jangan lupa ya guys, follow IG-nya UMM Katarsis dan YouTube-nya Psikologi UMM. Terus, nah ini sebelum penutupan nih, terakhir nih Kak, kita ada jargon. Kalau tadi kan ada tagline nih, sekarang ada jargon. Kalau jargonnya kita bilang UMM Katarsis, bilangnya ada Great Place to Share gitu. Oke, kita bareng ya. Oke, 1, 2, 3. UMM Katarsis, Great Place to Share. Oke, terima kasih Kak. Sekali lagi Oh, iya. deh enaknya ya. Oke, 1, 2, 3. UMM Katarsis, Great Place to Share. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah nonton, dan juga jangan lupa tadi untuk follow IG dari UMM Katarsis dan juga YouTube Psikologi UMM, dan jangan lupa untuk terus menonton dan menyaksikan dan menyimak
ya apa konten-konten yang ada di IG dan juga YouTube kita. Bener, pasti menarik banget nih episode selanjutnya. Oh ya, dan nggak lupa kita sekarang didukung dengan Seven Chicken, yang mana kita ngobrol di sini bareng-bareng gitu ya kan. Terima kasih untuk Seven Chicken. Bener banget, enak banget ya tempatnya, Bener. dingin, luas juga ya. Jadi teman-teman yang mau nongkrong boleh loh kesini ya kan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye semuanya. Yuk.